Hai teman-teman onlineku, selamat datang di channelku Kadek Suwartini 8653. Hari ini aku bakalan bercerita alur cerita yang menarik banget, si pejuang Moana. Jangan lupa tonton dan jangan di skip ya. Oke, jadi langsung aja kita mulai. Jadi dahulunya dunia kita itu cuma samudra aja guys, dan sangat luas banget. Sampai datanglah Tefiti ini, yaitu sebagai dewi yang menguasai daratan di bumi. Tefiti tidur dan menjelma menjadi sebuah pulau guys. Semua daratan hijau, bahkan sampai berabad-abad lamanya. Sampai suatu hari seorang pelaut ulung setengah Dewi Maui atau Dwayne Johnson dengan kail saktinya berpetualang untuk mencari dan mencuri batu yang ada di jantung Tefiti tersebut. Nah, kail Maui sungguh sakti guys, hingga membuatnya bisa berubah bentuk menjadi berbagai macam hewan sesuai keinginannya. Nah, setelah berpetualang, akhirnya Maui berhasil menemukan Tefiti dan mencuri batu berharga yang ada di jantung Tefiti tersebut. Seketika seluruh pulau menghitam guys. Nah, Maui tak sadar bahwa dengan hilangnya batu Tefiti tersebut, ia melepaskan sesuatu yang sangat jahat, yaitu monster raksasa yang terbuat dari magma atau lava guys. Nah, Maui pun bertarung dengan monster itu. Namun nahasnya ia kalah guys. Kail dan batu Tefiti justru hilang di tengah samudra dan tak pernah ditemukan. Nah, ribuan tahun kemudian, Moana si kecil sedang mendengarkan cerita neneknya tentang kisah petualangan serta keberanian dari Maui ini yang telah melegenda di suku mereka. Jadi Moana tidak seperti gadis kecil yang lain guys, yang takut ketika neneknya itu menceritakan bagian yang mencekam. Dari Moana ini justru sangat antusias setelah selesai bercerita. Bahkan Mona yang berani guys, tanpa sepengetahuan satupun orang dewasa, dia berlari menuju sesuatu yang sedang menarik perhatiannya, yaitu kilauan cahaya lautan yang dilihatnya di tempat ia mendengarkan cerita. Nah, sesampainya ia di pantai, terjadi keanehan guys. Nah, air laut tampak hidup dan mengajaknya bermain. Setelah beberapa saat keanehan yang tak disadari Moana, si kecil itu pun berlangsung. Tiba-tiba air laut memberikan batu Tefiti. Namun sebelum sempat Moana melihat batunya, ayahnya menyambar tubuhnya yang kecil untuk menjauhi pantai yang dapat membahayakannya. Nah, jadi si Moana tumbuh menjadi putri yang tomboy, lincah dan juga ceria banget guys. Nah, ia selalu punya keinginan untuk bermain-main dengan air laut. Namun sayangnya sang ayah dengan sangat keras untuk melarang hal itu. Tapi suatu hari penduduk suku menemukan keanehan guys. Panen kelapa gagal karena semua daging kelapa itu busuk dan menjadi seperti arang dan tidak bisa dimakan. Nah, kemudian ikan-ikan tidak satu pun masuk ke perangkap ikan. Nah, hal ini membuat Mona yang sejatinya di laut menjadi pengganti ayahnya untuk menjadi pemimpin suku, berpikir untuk mengarungi lautan lebih jauh guna untuk mencari ikan. Namun ayahnya dengan sangat keras melarang seluruh penduduk suku mengikuti kemauan Moana. Nah, tidak ada yang boleh melewati garis yang telah ditetapkan tersebut guys. Nah, hal ini pun membuat Moana kesel. Namun neneknya datang dan menghibur Moana. Dan ia pun berkata bahwa nah, inilah saatnya untuk menunjukkan sesuatu pada Mona. Namun mereka berjalan menaiki bukit yang jauh dari pemukiman guys. Dan sebuah bukit yang ada di pinggir pantai, neneknya pun menunjukkan tumpukan batu. Ia berkata bahwa suku ini sudah melupakan jati dirinya. Ternyata tumpukan batu itu adalah pintu masuk
sebuah gua rahasia. Dengan antusias, Moana pun masuk dan ternyata di dalamnya tersimpan belasan perahu, berbagai ukuran, mulai besar hingga kecil guys. Nah, beberapa kapal ada lukisan Maui dengan kail saktinya. Nah, hal ini membuat Moana tercengang dan tak percaya bahwa ternyata sukunya pernah di suatu masa mengarungi samudra dengan kapal-kapal itu. Nah, jauh melebihi aturan batas karang yang ditetapkan ketua, Moana bertanya pada sang nenek, mengapa sukunya tak lagi berpetualang di laut lepas ini. Ternyata kisahnya justru berawal dari sang ayah yang suatu hari berlayar dengan sahabatnya. Sejak jantung Te Fiti hilang, samudra tak pernah tenang. Selalu ada badai, selalu ada ombak yang sangat ganas banget. Dan ayah Moana dan sahabatnya sedang berjuang di tengah ombak yang ganas. Kemudian satu hantaman ombak menghempaskan keduanya. Dan sahabat ayah Moana digulung ombak tanpa bisa diselamatkan. Nah, sejak itu aturan ditetapkan dan semua kapal besar kecuali sampan disembunyikan. Dan neneknya pun melanjutkan tanpa Te Fiti. Daratan akan kembali menjadi abu yang menunjukkan bagian pulau yang mulai menghitam. Namun masih ada secercah harapan. Ia sebenarnya diam-diam melihat Moana yang waktu itu masih kecil dia ajak bermain oleh lautan, termasuk saat air laut memberi Moana batu Te Fiti. Nah, samudra telah memilih Moana sebagai pengemban tugas mengembalikan batu Te Fiti ke tempat semula. Namun, nenek juga menyadari bahwa Moana bukan tandingan monster lava. Jadi, ia mesti mencari Maui dan mengajaknya turut serta dalam hal tersebut, guys. Hari neneknya itu sekarat guys dan memberikan warisan kepada Moana kalung yang berisi batu Te Fiti dan mewasiatkan Moana agar segera berangkat dan mengatakan bahwa ia akan segera menyertai Moana dalam bentuk apapun seperti ikan pari, seperti tato yang ada di tubuhnya dan lain sebagainya. Nah, dengan derai air mata karena ditinggal wafat neneknya, ia berangkat tanpa memperdulikan larangan ayahnya, guys. Nah, di tengah samudra, Moana digulung ombak dan karena di sebuah pulau kecil, Moana tampak kesal karena berkali-kali meminta laut untuk membantunya, namun hingga kapalnya dihantam ombak dan karam tak ada yang akan dilakukan di laut. Nah, akan tetapi tanpa disadari justru laut langsung mengantarnya kepada pulau di mana Maui tinggal, guys. Nah, kesan pertama, bertemu dengan Maui, ia adalah figur yang sangat sombong dan angkuh, guys. Tak seperti bayangan Moana yang mengira bahwa ia adalah pahlawan setengah dewa. Jadi awalnya Maui ini tidak mau kembali menghadapi monster, guys. Bahkan Maui menjebak dan mengurung Moana di dalam gua. Dan juga mencuri kapal milik Moana dan pergi sendirian, guys. Bukan mengembalikan Te Fiti namun kabur dari pulau pengasingannya. Dengan gigih, Moana pun mengejar dengan berenang di laut tersebut. Nah, mendiring Moana dan melemparkannya di atas kapal, Maui yang melaju kencang melemparkan Moana ke laut. Namun, beberapa kali pun ia berusaha membuang Moana ke laut, air laut selalu saja mengembalikan Moana ke atas kapal, guys. Begitu seterusnya hingga membuat Maui bosan dan akhirnya menyerah. Namun tetap tidak mau membantu Moana, guys. Nah, saking kerasnya pendirian Maui, lama-lama luntur dan tawaran turun, ia tidak mau membantu Moana tanpa kail sakti. Jadi petualangan mereka pun dimulai mengarungi samudra melawan bajak laut dan akhirnya sampai di tempat di mana kail sakti tersebut hilang, guys. Nah, ternyata kail itu dijadikan aksesoris seekor kepiting raksasa. Bahu-membahu mereka melawan kepiting itu. Dan akhirnya si Maui dan Moana berhasil mengembalikannya, guys.
Awalnya Maui kesulitan berubah bentuk, selalu saja salah, maunya jadi kadal malah jadi ikan. Maunya jadi hiu malah jadi ikan badut. Mau jadi hiu juga malah jadi setengah manusia setengah hiu guys. Ada aja Maui ini ya. Nah, satu waktu Maui itu bercerita tentang bagaimana ia dibuang oleh orang tuanya ke laut dan diselamatkan oleh para dewa guys, yang kemudian memberikan kail sakti yang menjadikan Maui itu setengah dewa. Dan kalian tahu, ternyata dari kedekatan itu akhirnya si Maui ini berhasil mengembalikan kemampuannya agar bisa berubah bentuk. Nah, tak terasa sampailah guys pada tempat di mana monster lava itu berjaga guys. Dan Maui dengan percaya diri untuk melawan si monster ini. Namun tak sampai beberapa lama, ia pun dikalahkan oleh monster itu dan kailnya retak. Dan kali ini Maui pun benar-benar menyerah dan ia pun pergi meninggalkan Moana guys. Nah, dengan putus asa, Moana yang ditinggal Maui pun jadi ikut menyerah guys. Dan dia pun mengembalikan batu Te Fiti itu ke laut. Laut pun memahami dan mengabulkan permintaan Moana untuk menyerah. Tapi kalian tahu guys, tiba-tiba ada ikan pari yang membantunya untuk menyemangati dia, dan ternyata ikan pari itu adalah si nenek guys, dan ia berkata akan mengalihkan perhatian monster sementara Moana masuk mengembalikan batunya. Nah, Moana dengan terkencang-kencang berlayar ke pulau Dewi Te Fiti dan kemudian berlari menaiki sebuah bukit. Namun ternyata di balik bukit itu Moana tak menemukan apa-apa, hanya bekas tempat tidur sang dewi. Yak bingungan, kemana pulau itu? Hanya bekasnya saja. Ia kemudian melihat monster lava itu. Di dada monster itu terdapat ukiran seperti ukiran yang ada di batu. Ia pun langsung sadar bahwa batu itu terletaknya justru di jantung monster lava. Nah, Moana ini mengangkat batu Te Fiti hingga bercahaya dan menarik perhatian monster. Dan tiba-tiba si monster ini pun sebenarnya tak bisa kena air guys. Masuk di tengah laut yang terbelah bergegas ke arah Moana dengan saking ganasnya. Namun sesampainya di dekat Moana, lava itu memudar, tidak menyerang tapi lebih pada tunduk pada Moana. Moana pun dengan santainya meletakkan kembali batu ke dada monster. Lambat laun monster itu berubah menjadi batu, kemudian terus menghijau, dan ternyata monster itu adalah sang dewi Te Fiti itu guys. Ia menjadi monster mengerikan bila batunya tuh diambil. Nah, semuanya tuh kembali hijau seketika. Kail sakti Maui yang hancur akhirnya bisa kembali utuh guys oleh sang dewi. Dan Moana pun kembali ke sukunya. Ayahnya mencabut larangan berlayar lebih jauh untuk kapal-kapal yang disembunyikan dan dikeluarkan lagi guys. Akhirnya semuanya tuh udah kembali lagi menjadi hijau. Jadi gitu guys, kisah dari si Moana ini. Menurut kalian gimana? Coba komen dong pendapat kalian. Jangan lupa support aku ya. Ini video panjang pertama aku tentang cerita. Mohon maaf jika ceritaku masih kurang lafalnya tuh kurang gitu loh ya. Makasih.